Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 31, masih teringat, nanti hilang gak ya, yang biru-biru ini? Kalau nggak hilang gimana, wajahku yang jelek ini akan tambah jelek nih. Masih cantikan Mbak Kunti kalau kayak gini. Bella berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap wajahnya dari pantulan cermin. Setelah itu, Bella berusaha membersihkan dan masuk ke dalam kamar Matteo yang sangat berantakan. Tempat tidurnya yang begitu berantakan. Dan handuk basah yang tergeletak di atas kasur. Kepala Bella menggeleng. Bagaimana bisa berdiam diri? Kalau kayak gini, dasar laki-laki. Gak bisa beres. Gumamnya sambil mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan. Mengambil handuk dan pakaian kotor Matteo. Setelah merapikan kamar Matteo, Bella meninggalkannya untuk mencuci. Bella memasukkan semua cucian ke dalam mesin cuci beserta sabunnya. Nasib Kak Lili dan Kak Sekar gimana ya sekarang? Apa benar sudah dipulangkan? Bella memikirkan kedua kakak perempuannya yang bertemu kemarin. Meskipun mereka terlihat kasar, Bella tetap tidak ingin mereka menderita. Bahkan berada dimanapun, asalkan sudah pulang. Itu yang penting, pikirnya. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah, ada pasangan suami istri yang tampak sangat harmonis dalam rumah tangganya. Namun di dalam hati mereka terdapat kesedihan yang sangat mendalam. Mereka telah kehilangan putri kecil yang sangat mereka cintai sejak dia masih bayi. Anak itu hilang tanpa kabar dan tak pernah diketahui apa yang terjadi padanya, di mana dia berada, dan bagaimana nasibnya. Sampai saat ini, tak seorang pun tahu di mana perginya sang putri kecil mereka. Jangan terus-terusan bersedih, jangan terus dipikirkan. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Kita harus ikhlas dan percayakan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Kalau dia masih hidup, semoga kita bisa bertemu. Dan kalau dia sudah tiada, semoga itu yang terbaik. Ujar Yoga sambil mengusap bahu sang istri, Claudia. Claudia menoleh dengan tatapan nanar. Aku merindukannya, Mas. Pasti saat ini dia sudah remaja, berusia 19 tahun. Aku juga merindukannya, sayang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa berdoa yang terbaik untuk putri kita. Tambah Yoga dengan suara lembut. Claudia menangis di dada Yoga. Sedih karena merindukan sang putri yang entah di mana dan bagaimana kehidupannya saat ini. Aku sangat berharap suatu hari nanti bisa melihat wajahnya lagi. Mas, ucap Claudia sambil menangis di pelukan suaminya. Teruskan saja menangis. Jika itu bisa mengurangi beban pikiranmu. Gumam Yoga dengan lembut sambil membalas pelukan istri dan mengusap punggungnya. Kenapa sampai sekarang kita tak pernah mendapatkan kabar tentang putri kita? Mengapa kita tidak tahu di mana dia berada? Meskipun kami sudah mencoba berbagai cara, dengan bantuan polisi, preman, dan bodyguard, hasilnya nihil. Tangis Claudia semakin pecah. Yang dapat Yoga lakukan hanya memeluk dan mengusap punggung sang istri. Mencoba memberikan ketenangan dengan sentuhan lembutnya. Bulala, mendengar tangisan Claudia, segera bergerak. Dia naik ke lantai atas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, tujuannya bukan untuk mencampuri masalah rumah tangga putrinya. Sebelumnya, dia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, sebelum sampai di lantai atas, mata Bulala tertuju pada gambar yang menggantung di dinding. Yaitu gambar almarhum Bu Asih, yang tak lain adalah ibu dari Claudia. Bu Asih meninggal dunia beberapa bulan setelah kehilangan cucunya, Selin, putri Claudia. Kehilangan yang sangat berat bagi Claudia, karena selain kehilangan bayi Selin, dia juga harus melepas orang yang sangat dicintainya, ibu kandungnya, Oma Asih, yang meninggal karena serangan jantung. Bulala mengurungkan niatnya untuk melihat Claudia. Dia merasa bahwa masalah ini bukanlah masalah besar. Yang terpenting, Claudia tidak boleh terlalu terpukul dan teringat pada putrinya yang hilang. Dia kembali ke kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur, merenung sambil mengenang masa lalu yang tidak menyenangkan. Tapi, Oma, bolehkah aku tidur di sini dengan Oma?
Suara Angel membuyarkan lamunan Bulala. Oh, tentu saja boleh. Apakah kamu mau menemani Oma? Bulala merangkul cucunya dengan erat. Iya, Oma, aku ingin menemani Oma, jawab Angel sambil merangkul Oma Asi dengan penuh kasih sayang. Angel adalah putri kedua Claudia dan Yoga. Usianya baru 10 tahun. Tetapi kehadirannya tidak pernah membuat Claudia melupakan baby Celine, meskipun tidak ada kabar pasti tentang keberadaannya. Tangisan Claudia akhirnya mereda, dan Yoga menyarankan agar dia beristirahat. Dia tidak ingin istrinya jatuh sakit. Claudia pun mengangguk dan menuruti saran suaminya untuk beristirahat. Namun, dia tetap ingin tidur dalam pelukan suaminya, tempat yang paling nyaman baginya. Besok, Mas akan ke anak cabang. Maukah kamu ikut? Kita bisa makan mie ayam spesial, dan Mas akan membuatnya khusus untuk istriku yang tercinta, kata Yoga mencoba menghibur Claudia. Claudia, yang berada dalam pelukan suaminya, hanya tersenyum dan mengangguk setuju, bahwa besok dia akan ikut suaminya ke anak cabang. Baiklah, sekarang kita tidur ya. Yoga mempererat pelukan dan memejamkan matanya. Meskipun mereka sudah tidak lagi muda, pasangan ini tetap penuh kasih sayang dan mesra satu sama lain. Setelah memiliki anak kedua, Claudia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah daripada di luar. Bahkan dia tidak lagi bekerja di kantor. Malam semakin larut, membawa semua orang ke dalam pelukan mimpi, memberikan istirahat bagi semua anggota tubuh yang telah lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Burung-burung berkicau riang menyambut pagi yang cerah ini, dan sinar matahari bersinar terang, menyinari dunia. Saat itu, Claudia sibuk menyiapkan sarapan pagi bersama asistennya, Ibu Nia. Angel, putrinya, duduk di kursi meja makan sambil menanyakan bekalnya. Bunda, bekalku di mana? Tanya Angel sambil duduk di kursi meja makan. Claudia menoleh ke arah putrinya yang sudah siap dengan seragam putih merahnya. Belum, sayang, ini masih dalam proses. Mari sarapan dulu ya. Claudia kemudian menyajikan sepiring nasi goreng telur untuk Angel, putri bungsunya. Ah, Bunda, nasinya terlalu banyak, nanti gak habis. Bagaimana? Ayah selalu bilang jangan buang-buang makanan. Itu pemborosan, kata Angel sambil mengelengkan kepala, melihat banyaknya isi sarapan di piringnya. Tidak apa, ayah yang akan membantu habiskan, sahut suara Yoga, suaminya, yang turun dari tangga sambil mengenakan jam tangan. Angel dan Claudia menoleh ke arah pria yang usianya sekitar 4 tahun lebih muda dari Claudia. Di usianya yang sekarang, ketampanannya semakin bersinar. Sikapnya yang ramah dan lembut ditambah dengan kesuksesannya membuat banyak wanita ingin dinikahinya meskipun dia sudah menikah. Oh, ayahku sangat tampan jika dilihat-lihat. Mama juga cantik, kata Angel sambil melirik ibunya dengan senyuman. Apakah kamu memuji atau mencela? Nak, mengapa wajahmu terlihat seperti itu? Ujar Claudia sambil menyajikan sarapan untuk suaminya. Memuji? Mah, di sekolah juga banyak yang mengatakan begitu. Angel, ayah dan bunda kamu masih terlihat tampan dan cantik. Begitu kata mereka. Mah, jawab anak itu. Claudia dan Yoga hanya tertawa kecil. Lalu mereka bersama-sama menikmati sarapan setelah Bulala, Ibu Claudia, bergabung. Kenapa? Angel, siapa yang cantik dan tampan itu? Tanya Bulala, ayah dan bunda. Oma, teman-teman bilang begitu juga, kata Angel sambil menyendok makanan ke mulutnya. Oh, begitu ya, Bulala mengangguk. Oh ya, nanti apakah aku akan secantik bunda ketika aku tumbuh besar? Kata Angel sambil mendorong bibirnya ke depan.